Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari kelas 1F, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas, khususnya ternak ayam. Oke, ikuti terus kegiatan saya. Baik, adapun organ-organ pencernaan pada unggas yaitu dimulai dari paru. Paru merupakan mulut bagian bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian esofagus. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan. Pencernaan berikutnya. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Kemudian masuk ke tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran dari kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Kemudian masuk ke proventriculus. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar. Terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian menuju ke ampela atau gizzard. Setelah dicerna di proventriculus, maka makanan masuk ke dalam ampela atau gizzard, atau disebut juga perut otot. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Kemudian masuk ke usus kecil. Setelah dicerna di ampela, maka masuk ke dalam usus kecil. Duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Kemudian berlanjut ke usus buntu atau disebut dengan sekum. Unggas memiliki dua saluran, usus buntu atau yang disebut sekum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu atau sekum. Saluran pencernaan ini atau sekum terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Kemudian berlanjut ke usus besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merobak sisa-sisa pakat yang tidak tercerna menjadi feses. Kemudian berlanjut ke kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan suatu pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya urin akan dikeluarkan. Baik, adapun sistem respirasi atau pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbondioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan pada ayam mencakup beberapa bagian. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi menyaring udara yang
dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. 2. Laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Ketiga, trakea berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Keempat, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelima, kantung udara merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Baik, adapun sistem organ reproduksi ayam betina. Organ reproduksi ayam betina ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan ovidak. Namun bagian dari ovidak ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Ovidak atau indung telur. Ovidak ini merupakan salah satu organ yang menghasilkan sel telur di dalam ayam. Ovidak ini memiliki peran untuk menghasilkan sel telur yang sudah dibuahi oleh spermatozoa untuk menghasilkan telur. Infundibulum atau papilon. Infundibulum merupakan salah satu organ yang hanya terdapat di betina dengan memiliki fungsi untuk menampung atau menangkap sel telur yang sudah matang atau masak di dalam ovidak. Kemudian magnum. Magnum merupakan organ lanjutan dari infundibulum dengan memiliki fungsi dan peran untuk membentuk putih telur yang dihasilkan oleh infundibulum dan ovidak selama 3-4 jam. Isthmus merupakan organ lanjutan dari magnum. Setelah pembentukan putih telur, dilanjutkan dengan pembentukan selaput telur. Fungsi dari isthmus yaitu dapat memisahkan putih telur dengan kuning telur selama 1-2 jam, tergantung dengan umur dan juga tingkat kesetresan ayam. Uterus merupakan organ lanjutan dari isthmus. Setelah terjadi pembentukan selaput telur dan juga pemisahan kuning dan putih telur, dilanjutkan kembali dengan pembentukan kerabang telur selama 20 jam. Vagina ini merupakan salah satu organ yang tidak melakukan sekresi dalam pembentukan telur, kecuali dalam pembentukan kuning kutikula. Fungsi vagina ini hanya terdapat lintasan telur dan juga lintasan urin serta feses. Kloaka merupakan organ akhir di dalam reproduksi ayam. Organ ini juga merupakan organ tempat pengeluaran telur dan yang sudah jadi dalam bentuk ayam. Baik, adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama testis. Testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. 2. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Ketiga, alat kopulasi berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itu tadi beberapa penjelasan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas khususnya ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.